Om Swastiastu, Tiang Nyoman Sarjana, Ketua PW Himpau di Bali, akan menyampaikan keunggulan program kami di Himpau di Bali. Kami akan menyampaikan ini bersama tim. Satu, Bunda Eka dari Jemberana, kemudian KAD dari Denpasar, yang ketiga, Ide Bagus Mulia dari Badung. Namun sebelumnya, izinkan kami menayangkan destinasi Bali, keindahan Pulau Bali secara umum. Bagaimana kehidupan atau rumah Bali itu secara spesifik, rumah Hindu Bali. Provinsi Bali terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten. Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Ujung danau-danau teriumit wai kanan sampai pantai laut Jawa. Pesisir di berpadu jadi saya di lom lambang Lampung saya kaya raya. Kikam khagabu khasan Ujau ni pemandangan Humarana di Pumatang. Api lagi cengkeh Telambun bergundayan Tandani kemakmuran. Lampung Sai sang bumi wajuran. Lampung Sai sang bumi wajuran. Canggat bagabulaku sembah jamasai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan dari kakoti marinti cikini ulun Lampung. Canggat bagabulaku sembah jamasai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan dari kakoti marinti cikini ulun Lampung. Lampung Sai sang bumi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik anak dan orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya amat bahagia akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Pada hari Selasa 31 Mei 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema penelusuran profil kematangan otak bersama Ana Gracia SKG. Talk show ini dipandu oleh Mpok Yuvi. Pada hari Rabu 1 Juni 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema cara membuat materi dongeng untuk anak usia dini. Bersama narasumbernya yaitu Ibu Sri Mary Susanti MPD, Kepala Sekolah TK Hang Tuah 11, Surabaya, dan pengurus IGTKI Jawa Timur. Talk show ini dipandu oleh Kang Dede Rusyadi. Pada hari Kamis 2 Juni 2022, Himpaudi TV kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema Inspirasi Badan Powell, Kepanduan bagi Pendidik Karakter PAUD, bersama Dr. Andes Victor Tatua, Perumus dan Konseptor Pedoman, Kelompok Pramuka Prasiaga Nasional. Talk show ini dipandu oleh Kang Dede Rusyadi ABD. Kemarin, pada hari Jumat 3 Juni 2022, Himpaudi TV telah menampilkan siaran ulang talk show Himpaudi dengan tema makanan dan gizi yang dibutuhkan untuk anak usia dini dengan berat badan di bawah normal. Bersama narasumbernya yaitu Profesor Dr. Insinyur Hadinsa MS, Ketua Umum Pegizi Pangan Indonesia. Talk show ini dipandu oleh Mpok Yuvi. Dan pada hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, Himpaudi TV akan kembali menampilkan talk show Himpaudi dengan tema mengenal deteksi dini anak dan penanganan sindrom autisme. Bersama narasumbernya yaitu Ibu Farah Aryani SPD MPD, Koordinasi Substansi Pembelajaran Puskur dan Pembelajaran Beskap Kemendikbud. Talk show ini akan dipandu oleh Mpok Yuvi. Demikian berita Himpaudi TV untuk hari ini. Saya amat bahagia mengamalkan untuk suara Himpaudi TV. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Mpok Yuvi sebagai pembawa acara talk show Himpaudi TV kita pagi ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayahanda dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya di kanal YouTube channel Himpaudi TV. Dari Studio 1 Jakarta, saya Pok Yuvi akan memandu talk show Himpaudi TV kita pada pagi hari ini, hari Sabtu 4 Juni 2022 dengan tema mengenal, mendeteksi dini, dan penanganan pendidikannya untuk anak dengan sindrom autis. Bersama seorang narasumber yang hebat, yaitu Mbak Farah Aryani SPD MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Pagi Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang untuk hadir ya. Saya yang berterima kasih sudah berkenan. Mbak Farah, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya akan membacakan terlebih dahulu curriculum ya dari Mbak Farah. Nama lengkapnya adalah Farah Aryani dengan gelar SPD MPD. Beliau lahir di Jakarta, muda banget usianya Mbak. Bundanya nyindir nih, umurnya udah banyak Bun. Tahun 77, kemudian juga saat ini jabatan beliau adalah Koordinator Substansi Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud. Nah, kemudian
berkantornya di institusinya pengembangan dan perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikannya S1-nya lulusan PLB tahun 2001. Waktu itu masih PLB ya, Mbak ya? Iya, masih PLB saat lulusnya. Kemudian S2-nya pasca sarjana PAUD lulus tahun 2014. Kemudian saat ini tengah menempuh pasca sarjana PAUD untuk S3 di Universitas Negeri Jakarta. Ini riwayat pekerjaannya luar biasa, Mbak. Karirnya mantap sekali nih. Ada terapis anak berkebutuhan khusus di klinik tumbuh kembang Rumah Sakit MH Tamrin Internasional, kemudian Kepala Divisi Pendidikan Khusus di Eoria Homeschooling Jakarta, kemudian penyelia substansi program beranda Pak RT di TVRI. Wow, ya, sinetron nggak, Mbak? Oh iya, iya, benar itu ya. Artisnya luar biasa. Ternyata saya itu sekelas dengan artis ya, Mbak. Ya, Bu. Saya cuma penyelia substansinya aja, Bun, bukan artisnya. Oke, kemudian juga kurator video parenting dan pendidikan khusus untuk program belajar dari rumah, editor buku, teks pelajaran, tim pengelola program belajar dari rumah di masa pandemi, reviewer buku panduan guru, narasumber, waduh banyak banget nih. Kemudian judul bukunya banyak sekali nih, aduh mohon maaf nih Mbak, nanti habis dibacain Bun. Kayaknya udah seru banget nih Mbak, karena kita akan mulai saja ya untuk untuk materi kita, dikarenakan Mbak saat ini ada istilah gini ya, anak dia autis tuh autis. Iya. Padahal dia sedang tidak fokus atau sedang asik main gadget. Autis itu anak autis gitu. Oke, baik Laskar Himpaudi yang berada di YouTube channel maupun yang berada di Zoom Himpaudi TV, mari kita ikuti, mari kita simak apa dan bagaimana dengan sindrom autism. Kepada Mbak Farah dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda Yupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda-bunda dan Panda, pasti ada Panda di antaranya. Jadi selamat pagi, saya izin menapa semua. Nah, kebetulan memang hari ini nih saya diminta untuk berbagi sedikit informasi. Sebenarnya saya hanya berbagi loh ya. Jadi karena saya yakin nih Bunda sama Panda juga jauh lebih punya banyak skill ya, pengalaman dibanding saya gitu ya. Jadi saya emang hanya sedikit berbagi informasi saja tentang memang tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Yufi di depan. Jadi kita nih hari ini mau membahas tentang autis ya. Baik autis itu bagaimana, kemudian penanganannya dan juga nanti mungkin deteksinya gitu ya. Itu yang lebih dahulu harus kita pahami gitu. Nah, mungkin untuk izin ini Bunda sebelum saya berpanjang kali lebar untuk menerangkan gitu, mungkin saya bisa izin share screen ya. Ya, silakan Mbak. Ya, sebentar izin share screen. Oh, ini harus request ya? Bentar, saya ini dulu. Ini soalnya, sorry, ini ternyata harus request ya. Sorry, bentar. Ya, Mbak, saya jadikan. Sudah bisa, sudah bisa Bunda, alhamdulillah. Baik, saya izin dulu. Ya. Oke, jadi kalau tadi disampaikan Bunda Yufi di depan nih ada banyak nih ya, gitu maksudnya kalau untuk sekarang nih kita kayaknya sering sekali gitu ya masyarakat kita nih mengidentikan dengan orang yang sibuk sendiri gitu ya, orang yang asik sendiri dengan kesibukannya, orang yang diam sendiri gitu ya. Cenderung diidentikan dengan si autis gitu, padahal sih belum tentu gitu ya. Nah, saya mulai saja. Jadi sebenarnya autis itu apa sih gitu ya? Kalau kita meletakkan kepada definisinya gitu ya, di sini sebenarnya yang paling mudah sekali untuk diidentifikasi adalah dia itu merupakan gangguan neurologis di mana di masa perkembangan gitu ya. Jadi terjadi di masa perkembangan nih. Kalau kayak kita semua kayaknya masa perkembangan udah lewat gitu ya. Jadi kalau kita kayak sekarang kita asik sendiri, nggak bisa nih kita disebut autis, orang udah lewat gitu ya masa perkembangannya gitu ya, Panda Bunda. Nah,
karena dia terjadi di masa perkembangan, nah ini mengakibatkan seorang anak punya hambatan baik pada interaksi sosialnya, komunikasi, nah juga sama perilakunya kaku dan terbatas gitu, serta cenderung berulang-ulang. Nah itu autis gitu. Nah kalau kayak kita sendiri sering asik sendiri di pojokan, kayaknya nggak autis deh ya, gitu sih asik sendiri. Nah kemudian kalau kita mengacu kepada American Psychiatric Association 2013 dalam DSM-5 gitu ya. Jadi ini ada bukunya sendiri tentang mental health. Disebutkan bahwa gangguan spektrum autis sebagai spektrum gangguan yang dikarakteristikkan dengan defisit secara menetap pada komunikasi sosial dan interaksi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Jadi di sini nih dikatakan bahwa autis ini jangkauannya luas, makanya dia dikatakan spektrum gitu ya, gitu karena banyak nih varian-variannya gitu. Nah, si variannya ini sendiri ada ciri khasnya yang memang kelihatan sekali dan menetap ya ciri-cirinya itu. Jadi pada komunikasi sosial dan interaksi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Jadi kalau kayak kita nih misalnya kita sebenarnya orangnya cheerful ya, kita orangnya senang bercanda, tapi tiba-tiba kita masuk situasi baru, kita jadi diem, itu namanya bukan autis gitu ya, itu memang pemalu. Atau misalnya kita menempatkan anak sendiri. Anak kita kalau di rumah happy, saat kita ajak ke tempat lain tiba-tiba jadi diem. Anak saya autis kali ya? Enggak, itu enggak autis, tapi dia memang adaptasi dalam masa lingkungan baru. Kalau anak autis ini, mau dimanapun situasinya, mau di tempat rame, mau di tempat sepi, sama gitu ya perilakunya gitu ya. Jadi memang dia menarik diri, dan kemudian memang kesulitan untuk komunikasi dan interaksi sosial. Jadi konsisten nih, mau dimanapun sama dia kayak begitu. Tuh, baru kita bisa curiga, kayaknya anak saya autis deh gitu ya. Nah kemudian Gargiulo tahun 2012 dia juga mengatakan bahwa gangguan spektrum autis ini ya adalah gangguan yang neurobiologis kompleks gitu ya. Kompleks dalam arti memang di situ yang ditimbulkan dari si kondisi autis ini ada di berbagai bidang gitu ya. Nah, itu berdampak pada memang perkembangannya seumur hidup gitu. Nah, ini biasanya mulai terlihat di masa perkembangan. Jadi sebenarnya di 8-12 bulan itu udah kelihatan tuh anak kita gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lagi asik gendong-gendong kok anak saya nggak kelihatan natap mata saya ya gitu. Atau kita sebut-sebut namanya tapi kok nggak berusaha mencari arah suara gitu. Nah, itu kita wajib curiga nih ya, wajib curiga, tapi nggak usah khawatir, nanti kita masih bisa menegakkan diagnosanya ke yang ahli gitu ya. Jadi curiga wajib, tapi jangan parno karena itu gitu ya. Jadi jangan gara-gara ketakutan, aduh nanti gini-gini malah nggak dibawa, enggak gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang istilahnya mencurigakan, nah memang sebaiknya kita buru-buru deh ya gitu ya, mencari informasi lain atau minta ke ahli gitu ya, minta pendapat ahli. Nah, ini ada lagi pendapat yang lain gitu ya dari Mas Dan Wolf yang mengatakan bahwa si autis ini sama gitu ya. Jadi dia gangguan spektrum yang berarti bahwa gejala dan karakteristiknya bisa diekspresikan dalam berbagai kombinasi dan tingkat keparahan. Ini yang saya sampaikan tadi, kenapa dia dikatakan autis, karena variannya begitu luas gitu. Jadi ada nih anak autis memang ringan-ringan gitu ya, tapi ada juga yang berat-berat gitu ya, yang bisa tantrumnya bolak-balik gitu ya, gitu. Atau ada juga yang anaknya mungkin kelihatannya tenang gitu ya, gitu. Atau ada juga nih yang disertai dengan kondisi lain gitu ya, kondisi lain yang memang tidak bisa diam gitu ya, bolak-balik gitu ya. Jadi ada juga sifat destruktif dan sebagainya, sehingga memang kadang-kadang juga kita rancu, ini anak kita emang autis apa hiperaktif apa dua-duanya gitu ya. Karena balik lagi, salah satu ciri autis bisa jadi dia hiper gitu ya, tapi anak hiper belum tentu dia autis gitu ya. Jadi hal-hal ini nih yang sebenarnya perlu kita pahami gitu ya, tanda-tandanya apa sih gitu ya. Nah, ini sebenarnya cukup banyak nih Panda Bunda. Jadi kalau sekarang nih diperkirakan sudah 75% sampai 80% anak autis ini memiliki kondisi yang retardasi mental. Ah, masa sih? Iya, kalau anaknya tidak ditangani bisa jadi iya gitu ya. Jadi kalau memang anaknya tidak ditangani dari awal, kan berarti anaknya tidak mendapatkan stimulasi dan sebagainya, sehingga harusnya nih anak bisa nih nanti ibaratnya kalau di terapi atau kita stimulasi sama dengan anak lainnya ya bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi karena kita tidak stimulasi dia, kita tidak berikan dia terapi dan sebagainya, ya anaknya kayak anak-anak dengan kondisi hambatan intelektual ya, Panda Bunda sayangkan ya gitu. Jadi memang kalau sedini mungkin kita bisa deteksi ini anak mengalami kondisi autis, itu masih bisa ditangani, maksudnya masih bisa
Panda Bunda memaksimalkan potensinya gitu ya. Jadi masih bisa nih mengejar ketertinggalannya gitu. Nah, kemudian 20% dari mereka ini punya kemampuan yang cukup tinggi untuk bidang-bidang tertentu gitu. Jadi mungkin kalau Panda Bunda tahu gitu ya. Jadi banyak juga loh maksudnya orang-orang terkenal gitu, dia sebenarnya ada kondisi autisnya gitu ya, gitu. Ada beberapa tokoh sih sebenarnya ada juga gitu ya. Atau mungkin kalau kita bisa lihat anak-anak seleb kita juga beberapa punya kondisi autis tapi bisa berhasil tuh gitu ya, gitu karena memang di situ orang tuanya memang sudah mendiagnosa sejak awal dan memang anaknya juga diberikan stimulasi gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini sekedar bayangan juga. Jadi sebenarnya autis ini salah satu jumlah yang terbanyak nih dibandingkan kondisi dari anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, gitu ya, pada Bunda. Jadi autis ini termasuk salah satu jenis dari anak-anak berkebutuhan khusus, gitu. Tapi nggak usah khawatir. Jadi kadang-kadang kita baru dengar kata anak kebutuhan khusus, aduh anak saya harus masuk SLB. Ya enggak juga, gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini hanya ibaratnya kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak semua harus masuk SLB gitu ya, tidak semua harus masuk sekolah khusus, enggak gitu ya, selama anaknya ibaratnya masih bisa untuk mengikuti di reguler, itu bisa kok sekolah di tempat biasa gitu ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah di sini saya sebenarnya hanya mau menunjukkan angkanya aja. Ini autis nih dia termasuk yang berapa ya? Ini kalau untuk Nagrahita kan saya hitungnya 1 ya. Jadi termasuk nomor 3 yang terbanyak untuk di Indonesia saat ini gitu ya. Ini data dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, untuk gangguan spektrum autis sendiri sebenarnya mau level berapapun yang dibutuhkan hanya poin-poin ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bagi nih karena si autis ini tadi ya variannya banyak, ada dari paling ringan sampai paling berat gitu ya. Sebenarnya mau di level manapun gitu ya, mereka tetap perlu nih namanya dukungan gitu ya. Dukungannya apa aja? 1, komunikasi tentunya gitu ya. Yang paling gampang banget gitu ya, kita bisa membantu anak ini adalah ajak dia komunikasi. Caranya gimana? Orang susah gitu ya. Gampang. Jadi sebenarnya yang perlu pertama kali kita bisa masuk ke dunia dia adalah melalui kontak mata. Gitu. Jadi pertama nih kita memang harus bikin dia tahu kita ada gitu ya gitu. Jadi cobalah untuk melakukan kontak mata dengan dia gitu ya. Kemudian kalau dia ingin sesuatu juga jangan langsung dikasih, tapi memang kita ajak dulu dia kontak mata dan sebagainya. Sering-sering diajak komunikasi gitu ya. Jadi dia tahu sebenarnya ada orang lain loh selain dia di dunia ini gitu. Karena kan anak-anak ini hidup dalam dunia sendiri gitu ya. Jadi autis sendiri kan berasal dari kata auto itu sendiri gitu. Jadi dia nggak paham sebenarnya di dunia ini bukan cuma ada dia loh gitu ya. Nah, komunikasi gitu ya, anak ini memang sulit untuk bisa mengucapkan kata lengkap gitu ya, boro-boro kata lengkap ya, kadang-kadang 2 patah kata aja susah gitu ya. Sulit komunikasi, kemudian ada gangguan repetitif dan restriktif gitu ya. Jadi kesulitan untuk berpindah di aktivitas. Jadi dia suka nih kalau rutinitasnya sama gitu ya. Padahal kalau kita sendiri aduh itu lagi mah bosen ya. Kalau ini anak ini nih enggak gitu ya. Justru dia akan protes kalau rutinitasnya tuh dirubah gitu karena memang dia terbiasa dengan sesuatu yang terpola gitu ya. Nah, di sini kalau untuk levelnya yang level 3, kalau di sini level 3 adalah di sini komunikasinya memang dia mungkin kelihatan jarang gitu untuk berinteraksi. Kemudian dia sangat menentang adanya perubahan dan terganggu kehidupan sehari-harinya untuk yang levelnya sudah tinggi gitu ya. Tapi intinya sebenarnya di sini yang bisa kita tangkap adalah sama. Jadi dia ada gangguan komunikasi, kemudian dia kesulitan untuk memang tadi perubahan gitu ya. Nah, ini ada beberapa gejala autis gitu ya. Jadi ada mungkin kalau kita lihat nih gitu ya, cara mainnya salah gitu. Jadi kalau misalnya ada mau mobil-mobilan gitu ya. Kalau anak kecil kan umumnya mobilan tuh didorong gitu ya, ngeng. Kalau ini enggak gitu. Jadi kadang rodanya aja yang diputer gitu ya, gitu itu. Jadi karena dia tertarik pada objek-objek yang berputar gitu ya, gitu. Kemudian keterkaitan aneh dengan objek gitu. Jadi ini seperti ini, misalnya di gambar ini kita lihat anaknya tuh seneng gitu ya, cium-ciumin daun gitu. Jadi keterikatan aneh dengan objek, tapi itu bukan tanpa maksud gitu, karena memang mungkin di situ dia menyukai sensasi yang ada di situ. Itu ada juga.
Terus saya juga pernah menemukan anak suka sekali dengan ujung karpet gitu. Jadi digini-giniin terus ya gitu. Itu juga bisa gitu ya. Kemudian kesulitan, ini yang saya sampaikan tadi, kesulitan menghadapi perubahan rutinitas. Jadi nggak bisa nih, biasa duduk di situ, kemudian kursinya diganti. Aduh, ngamuk-ngamuknya bisa panjang gitu, karena memang dia terbiasa di situ. Atau saya pernah suatu ketika pergi dengan, dulu ada murid saya gitu ya, kebetulan macet gitu jalannya, dia terbiasa melewati jalan itu. Macet, berputar cari jalan lain, aduh ngamuk-ngamuk sepanjang jalan gitu ya, karena biasanya lewat situ gitu. Itu tuh maksudnya dia paham sekali akan rutinitas dan memang pola yang ada gitu ya. Kemudian dia terlalu atau bahkan tidak peka terhadap suara gitu ya. Jadi ada nih anak kalau misalnya dengar suara geledek gitu ya, itu tuh dia bisa sampai ngamuk-ngamuknya bisa panjang bener gitu ya gitu. Atau bisa jadi memang tidak peka terhadap suara, dipanggil juga nggak noleh gitu ya gitu. Kemudian kemampuan bahasa kurang atau tidak ada gitu ya, itu yang memang dia yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi memang karena miskin sekali gitu ya akan suara, bukan akan suara sih, tapi memang akan karena hidup sendiri dia tuh kadang-kadang tidak aware gitu ya gitu. Nah, bahasanya kurang atau tidak ada. Bahkan kalau ada tapi itu bukan paham gitu ya. Jadi ada nih anak-anak autis juga dia hobinya ekolalia gitu ya. Jadi dengar sesuatu itu bisa diulang-ulang. Jadi orang tua mikir anak saya bisa ngomong kok gitu. Ya itu ngomong sih bisa, tapi dia nggak paham maksudnya apa gitu ya. Gitu. Nah kemudian tidak mampu berinteraksi gitu, atau menangis maupun tertawa di waktu yang tidak tepat ya, karena dia tidak paham gitu ya. Gitu. Nah kemudian dia hiperaktif atau pasif. Nah ini juga gitu, anak autis sendiri ada yang memang pasif banget, jadi diem aja ya gitu. Ada juga yang memang nggak bisa diem sama sekali gitu. Ini yang hiperaktif ya. Jadi kondisinya memang ada yang hipo, ada yang hiper gitu ya. Balik lagi nih kita variannya sangat banyak gitu ya. Nah kemudian ini kalau sudah jadi gangguan-gangguan tadi, ciri-cirinya nih saya coba kelompokkan gitu ya. Kami coba kelompokkan. Jadi kalau di kelompok ini ada beberapa. Ada kelompok pertama namanya komunikasi gitu ya. Jadi di aspek komunikasi. Aspek komunikasi yang tadi saya sampaikan, misalnya perkembangan bahasanya lambat atau tidak ada sama sekali gitu ya. Terus kelihatannya seperti tidak bisa mendengar gitu ya, tidak bisa bicara, atau pernah bicara mungkin anaknya dulu ya. Jadi saya pernah punya kasus juga, anaknya dulu pernah bisa bicara gitu, tapi kemudian karena suatu kondisi kok tiba-tiba nih anak suatu hari diem aja gitu ya, nggak bisa ngomong gitu ya, itu juga bisa. Kemudian mengoceh tanpa henti dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain gitu ya, jadi ekolalia gitu ya, terus ngeraban-ngeraban, ngomong sendiri, nggak jelas kalau kata orang bahasa planet gitu ya, itu. Kemudian bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi, bisa ada suara tapi bukan untuk komunikasi, tapi memang hanya untuk kesenangan dia aja gitu ya, kayak berada dirinya sendiri. Jadi kayak senang-senang sendiri tapi tidak dipakai untuk komunikasi gitu. Senang meniru atau membeo gitu ya, gitu. Iya, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau senang misalnya senang mengucapkan, jadi misalnya gini, dia melihat video gitu ya. Saya pernah punya murid dulu, dia padahal tidak bisa berhitung ya. Kemudian dia dikasih video orang tuanya tuh dia senang sekali, videonya tuh video tentang penjumlahan dalam bahasa Inggris. Wah hebat banget nih anak gitu ya. Jadi nih anak sepanjang hari diucapkan itu aja ya, 1 + 1 = gitu ya. Jadi orang tuanya tuh senang, alhamdulillah anak saya sudah bisa bahasa Inggris gitu. Padahal anaknya juga nggak paham yang diomongin apa gitu. Dia hanya meniru yang dari videonya itu gitu. Nah kemudian sebagian dari anak ini tidak bicara gitu, atau sedikit sekali bicara sampai bahkan terbawa sampai dewasa. Gitu ya, itu ada juga gitu ya. Kemudian senang menarik-narik tangan orang lain untuk minta bantuan gitu ya saat dia ingin sesuatu. Nah ini sebenarnya udah indikator banget nih ya gitu. Waduh anak saya nih nggak mau. Jadi dia tidak akan meminta dia tidak akan mengungkapkan keinginan dia, tapi dia menunjukkan dengan narik-narik tangan orang itu gitu ya. Nah kemudian di interaksi sosial gitu ya. Jadi dia tidak tertarik nih bermain bersama teman-teman. Jadi tertariknya yang main sendiri gitu ya. Gitu. Kemudian tidak ada kontak mata gitu ya, atau menghindar sekali untuk bertatapan. Nah ini udah indikator banget nih nggak ada kontak matanya. Kemudian menolak atau menjauh bila diajak bermain karena memang dia lebih happy dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah kemudian ada juga nih gangguan sensoris. Nah gangguan sensoris ini misalnya sangat sensitif terhadap sentuhan, jadi sangat tidak suka dipeluk gitu ya. Jadi mungkin kalau orang tua mungkin pernah menemukan gitu, kita gendong anak tapi anak ini tuh tidak
tidak memeluk kita kembali gitu ya. Jadi kayak bawa ini ya, kayak bawa batu gitu ya, anaknya nggak ini itu juga. Nah, kemudian senang mencium-cium atau menjilat benda gitu. Terus tidak sensitif terhadap rasa sakit maupun rasa takut gitu ya. Jadi saya pernah punya murid tangannya itu kejepit pintu sampai udah biru tapi tidak ada nangis, tidak ada apapun gitu. Jadi nggak ngerasa sakit gitu ya itu. Kemudian pola bermain, kalau untuk pola bermain tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau main mobil-mobilan bukan didorong-dorong tapi rodanya diputer-puter gitu ya gitu. Atau misalnya kalau dia pasang balok-balok itu sebenarnya untuk disusun tapi sama dia bukan untuk disusun gitu. Kadang-kadang cuma buat digini-gini aja gitu ya gitu. Tidak kreatif, tidak imajinatif. Iya gitu karena memang dia terbiasa sesuatu yang terpola gitu ya. Memainkan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya, menyenangi benda-benda yang berputar. Jadi kipas angin gitu ya, tuh yang paling sering kita lihat sih. Anaknya ngeliatin kipas angin aja gitu ya. Mau kipas angin yang putar di bawah, mau diputar yang di atas, itu diliatin aja gitu. Kemudian sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan dibawa kemana-mana. Ya ini juga gitu. Jadi kadang ada anaknya pegang kardus aja, kardusnya tuh dibuat gini-gini gitu ya. Tuh dibawa-bawa kemana sampai udah jelek kardusnya, diganti lagi yang baru, tetap aja gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang perilaku tadi bisa hiper, bisa hipo gitu ya, gitu. Jadi nggak bisa diem sama yang memang diem banget gitu ya. Kemudian memperlihatkan perilaku stimulasi diri yang ya itu berulang-ulang gitu ya, goyang-goyang. Jadi mungkin ke depan, ke belakang gitu ya, gitu atau berjalan mondar-mandir gitu ya. Kemudian melakukan gerakan yang berulang-ulang, tidak suka perubahan dan bisa pula nih duduk bengong, tatapannya kosong gitu ya, itu. Nah, kemudian kalau untuk di interaksi sosial sendiri sering marah-marah, sering tertawa-tawa sendiri gitu ya. Kemudian temper tantrum gitu jika memang dia keinginannya tidak dapat. Tapi sebenarnya kalau untuk temper tantrum anak-anak kita juga banyak yang nggak autis tapi kalau nggak dapat ngamuk gitu ya gitu. Tapi ini lebih parah lagi nih temper tantrumnya gitu ya. Kemudian kadang suka menyerang dan merusak gitu. Jadi ini memang punya sifat destruktif gitu ya. Kemudian berperilaku menyakiti dirinya sendiri, kadang ada yang demikian, kemudian tidak mempunyai empati atau tidak mengerti perasaan orang lain. Ya iyalah, orang dia hidup di dunia sendiri gitu, dia juga tidak paham kalau ada orang lain di sekitarnya gitu ya. Nah, untuk kita bisa menegakkan anak kita autis apa enggak ya gitu. Nah, kita perlu nih deteksi dini gitu. Nah, sebenarnya yang perlu panda-panda sama bunda-bunda tahu semua nih deteksi dininya dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada anak murid datang, kita nggak langsung ngejudge dia, ini anaknya kayaknya autis deh, nggak bisa gitu. Jadi memang paling tidak kita punya bekal dulu nih untuk deteksi dini. Jadi deteksi dini ini kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Jadi memang deteksi dini ini penting ya, gitu. Jadi biasanya kalau ada murid datang, kita deteksi dini dulu deh, mau kira-kira anaknya punya masalah nggak ya anak ini gitu ya, gitu. Apa memang anak ini punya anak berkebutuhan khusus kah? Apa memang hanya sekedar anak yang lagi mudi aja gitu ya? Itu juga penting. Nah, strategi deteksi dininya sendiri ini merupakan usaha untuk memang dapat mengidentifikasi hambatan dan pertumbuhan gitu ya. Nah, ini caranya bisa melalui pengamatan, bisa juga wawancara. Jadi biasanya gitu ya, kalau ada hari-hari pertama orang tua datang atau mau daftar sekolah kan biasanya kalau bunda-bunda sama panda udah didetek ya, kayaknya anaknya masalah nih gitu ya. Dilihat secara kasat mata kayaknya anaknya lain. Kemudian kita wawancara deh orang tuanya gitu ya. Ini juga sebenarnya salah satu strategi untuk deteksi dini gitu. Nah, ini sebenarnya ada di lampiran 2 Permendikbud 146 tentang kurikulum 2013 anak usia dini. Jadi ini ada ya, bunda-bunda. Nah, deteksi dini sendiri sebenarnya ada 2 nih, mau ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tentunya sesuatu yang terkait dengan fisik gitu ya. Mau tinggi badan, mau berat badan, lingkar kepala dan sebagainya. Kalau perkembangan tentunya lebih deeper dari itu gitu ya. Jadi ada beberapa aspek yang memang terkait dengan perkembangan yang kita lihat gitu melalui si proses deteksi dini ini. Nah, kalau untuk deteksi pertumbuhan ini yang saya sampaikan tadi, dilihat nih misalnya berat badannya gimana gitu ya. Itu bisa nih ditimbang setiap bulan dan apa. Jadi ini sebenarnya upaya untuk kita memang bisa mendetek secara awal anak-anak ini nih punya masalah gitu ya. Gitu. Jadi mengukur tinggi panjang gitu ya, besar kepala, kemudian memeriksa bagian
kepala, jadi keseluruhan nih biasanya. Kalau bunda-bunda nih sama Panda kayaknya kalau di PAUD rajin bener ya gitu ya. Kepala, rambut, mata, telinga dan sebagainya gitu ya. Ini juga untuk kebersihan dan kesehatan gitu. Selain memang kita bisa mendetek hal apa saja sih nanti yang terkait dengan pertumbuhan yang mungkin akan menjadi masalah nih nanti ke depannya kalau kita tidak bisa detek dari awal gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk deteksi perkembangan sendiri, ini juga ada beberapa yang bisa kita lihat baik secara kognitif gitu ya. Jadi ini untuk melihat dan berhubungan dengan aspek kematangan proses berpikir. Gitu, ini kita bisa lihat nih gitu ya. Kemudian dari penglihatan. Nah, penglihatan tentunya kalau dari penglihatan yang bisa kita lihat adalah kemampuan dia untuk bisa melihat persamaan dan perbedaan baik bentuk, warna, benda dan sebagainya gitu. Ini juga untuk dasar nanti pengembangan kognitif gitu. Atau kita juga bisa lihat nih sebenarnya anaknya bisa lihat enggak gitu ya gitu. Maksudnya gini, bisa lihat dalam arti memang ada nih anak-anak dengan kondisi tertentu kondisinya tuh low vision gitu ya. Jadi bisa lihat tapi sebenarnya dia agak-agak nggak jelas gitu. Nah, itu juga kita bisa detek nih dari deteksi perkembangan ini gitu ya gitu. Ada juga ternyata misalnya anak-anak karena kebanyakan gadget sekarang gitu ya, jadi matanya minus, ini juga bisa kita detek dari sini. Kemudian keterampilan untuk mengingat apa yang sudah dilihatnya. Nah, aspek lainnya adalah pendengaran gitu. Jadi kalau pendengaran kita bisa nih pengamatan melalui indera pendengaran. Jadi baik untuk keterampilan mendengar, perbedaan dan persamaan suara gitu ya. Palingan enggak kita tahu nih anak ini kalau kita kasih suara ngikutin nggak mencari nggak arah suaranya ada di mana gitu ya. Atau dia bisa tahu nggak kalau misalnya kita minta dia, ayo pegang kepala, nah bener nggak yang pegang kepala gitu ya gitu. Kemudian keterampilan untuk mampu mengingat suara-suara atau bunyi gitu ya. Ini juga gitu. Jadi misalnya kita minta dia mengulang kembali yang sudah kita sampaikan itu juga bisa. Nah, kemudian ada sosial, emosional, dan kemandirian gitu. Nah, ini baik nanti bisa nih kedetek, oh anaknya ternyata kurang konsentrasi gitu, karena kita minta ngulang lagi, nggak bisa gitu ya, misalnya begitu. Kemudian sulit untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kemudian mudah menangis atau cengeng dan sering marah kalau keinginan tidak dituruti. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita lihat secara langsung pengamatan, bisa juga memang kita memperkuat dengan wawancara dari orang tua, karena kan bisa jadi saat dibawa ke sekolah anaknya karena masuk lingkungan baru nggak nyaman, ya ini kelihatan semua gitu, anaknya jadi cengeng, anaknya jadi marah, ya kan bisa aja gitu ya. Jadi sehingga memang di dalam hal ini perlu juga adanya wawancara dengan orang tua gitu ya. Jadi datanya ada data pendukung lainnya gitu. Nah, kemudian bahasa. Bahasa di sini berhubungan dengan tentunya bahasa reseptif dan bahasa ekspresif gitu. Ini juga bisa. Nah, kemudian ada fisik, baik motorik dan motorik kasar dan motorik halus gitu. Jadi kalau misalnya motorik kasar, di sini kita bisa lihat nih anaknya keseimbangannya gimana sih gitu ya. Kemudian untuk motorik halus kita juga bisa tahu nih bagaimana koordinasi anak-anak ini dengan menggunakan otot-ototnya gitu ya. Jadi bisa nggak dia meronce gitu misalnya, atau bisa tidak dia memasukkan manik-manik ke dalam botol gitu ya. Bisa tidak dia menjepit gitu, itu kan sebenarnya ada indikasi oh anak ini nih ternyata motoriknya nggak masalah kok gitu ya, atau anak ini ternyata punya hambatan motorik. Nah, ini contoh deteksi dininya. Jadi kalau tadi itu sebenarnya saya secara umum ya, Panda-Panda Bunda. Jadi untuk yang tadi pedoman deteksi yang tadi itu bisa untuk anak apa aja, karena itu kan basic sekali. Nanti kalau memang ternyata oh kayaknya anaknya punya kondisi khusus, nah itu kita bisa merekomendasikan ke pihak lain yang memang lebih berwenang untuk itu gitu ya, mau psikolog, mau dokter gitu ya. Jadi kalau data yang tadi memang hanya sebagai panduan awal aja gitu ya untuk menilai anak ini punya masalah atau tidak. Nah, ini contoh deteksi dini, itu deteksi dini untuk autis. Jadi misalnya kalau tadi kan tanda-tandanya sudah saya sebutkan di depan ya. Gitu. Jadi ini bisa nih kita pakai gitu ya di sini. Jadi nanti tinggal kita tulis responnya iya atau tidak gitu ya. Jadi anak tidak merespon ketika dipanggil gitu. Iya gitu ya, atau anak tidak merespon ketika dipanggil, oh ngerespon kok, ya udah berarti kan enggak gitu ya gitu. Atau misalnya anak tidak bisa bermain pura-pura jadi pretend play gitu ya, jadi kadang-kadang kita pura-pura jadi guru gitu ya, anaknya nggak bisa gitu. Nah itu juga mungkin bisa terindikasi anaknya punya masalah dengan perkembangan gitu ya. Nah ini ada beberapa jadi yang saya coba rangkum gitu ya. Ini sebenarnya balik lagi, ini hanya contoh gitu ya. Kalau misalnya ada format bakunya ada yang dari luar gitu ya. Ada beberapa memang yang baku, tapi bisa juga kita bikin
tidak baku, tapi memang pakai yang tadi contoh-contoh yang saya uraikan di depan tadi itu kan kebetulan memang ngambilnya juga dari DSM-5 gitu ya, itu juga bisa dipakai nih Panda Bunda. Jadi untuk paling tidak ini deteksi awal nih, kita identifikasi dulu nih anaknya kayaknya punya masalah. Nanti kalau memang iya bisa dikomunikasikan ke pihak lain yang memang lebih berwenang untuk menegakkan diagnosisnya gitu ya. Oke, ini contoh saja. Nah, ini juga ada contoh lainnya nih, gitu, yang ada kebetulan ada di salah satu contoh buku yang pernah saya baca, gitu ya. Jadi di sini ada yang untuk diisi orang tua, gitu ya. Ada juga yang diisi untuk penyedia kesehatan, gitu. Jadi balik lagi nih saat kita memang mau menegakkan diagnosis, gitu ya, kita tentu perlu data bukan hanya dari kita sebagai guru, gitu ya. Dari kita sebagai guru perlu, dari orang tua perlu, dari dokter yang memeriksa atau tenaga lainnya juga perlu gitu ya. Jadi informasi-informasi ini yang kita himpun untuk memang bisa menegakkan diagnosisnya. Oh, anaknya autis gitu ya. Nah, ini salah satu juga contoh untuk deteksi dininya. Oh, ini oke. Nah, untuk jenis terapinya di sini ada apa aja gitu. Jadi kalau memang tadi ternyata anaknya setelah dari beberapa pengamatan, diobservasi, terus kita kemudian bawa ke pihak berwenang di diagnosis autis, oh berarti memang iya gitu ya. Sehingga memang di sini penanganannya sendiri bagaimana? Sebenarnya untuk jenis-jenis terapi itu ada beberapa gitu ya. Jadi anak-anak ini sebenarnya kalau ringan mungkin terapinya nggak perlu lama gitu ya, nggak perlu lama. Biasanya kalau ringan itu terapi nggak lama, nanti tinggal penguatan di rumah gitu. Itu insya Allah nggak perlu tahunan tuh cepet tuh gitu. Tapi balik lagi nih di sini tentunya guru perlu kerjasama dengan orang tua karena waktunya kan lebih banyak dengan orang tua di rumah gitu ya. Nah jenis terapinya di sini ada beberapa, ada yang namanya terapi perilaku atau behavior, di mana memang di sini anak satu contohnya belajar kepatuhan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ini biasanya agak sulit nih. Anaknya ini kan kalau anak-anak dengan kondisi autis ini kan memang tidak bisa ibaratnya duduk diam lama tuh nggak bisa gitu ya, karena nanti pasti nggak lama dia udah mau cari kondisi baru lagi gitu ya. Ini di sini memang yang harus kita maksimalkan di sini. Jadi untuk di terapi perilaku ini anak akan belajar kontak mata, anak akan belajar kepatuhan dan sebagainya gitu ya, gitu. Nah ada juga terapi okupasi gitu ya, terapi okupasi. Jadi di sini kalau memang anak-anak ini juga punya masalah dengan motorik gitu ya, bisa sekalian nih pakai terapi okupasi. Nanti latihannya juga bisa dikombin gitu ya, gitu. Atau ada juga yang ketiga terapi sensori integrasi gitu ya. Jadi biasanya ini kalau memang anak-anak ibaratnya untuk sensorinya sendiri bermasalah gitu ya, gitu. Ini latihannya bisa bermacam-macam gitu ya, gitu. Biasanya sudah ada alat-alat khususnya gitu ya untuk melatih keseimbangan dan sebagainya, konsentrasi dan sebagainya gitu. Nah, yang keempat ini untuk terapi wicara gitu. Ini memang terapinya juga biasanya juga dikomunikasikan dengan yang lain. Untuk terapi wicara sendiri juga sama nih. Nanti untuk di saat sebelum di terapi wicara tentunya anak juga perlu dilatih untuk kontak mata dan sebagainya. Jadi, untuk di terapi-terapi ini sebenarnya diberikan sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi, mungkin seorang anak perlu semuanya gitu, tapi bisa jadi seorang anak kayaknya hanya perlu terapi perilaku aja deh. Gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi, balik lagi nanti disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anak dan prioritasnya gitu ya. Nah, kemudian untuk penanganannya sendiri di sini ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi kita bisa nih pakai isyarat atau visual atau verbal gitu ya. Jadi misalnya dalam dalam pembelajaran kita gunakan benda-benda konkret gitu ya, atau memang kita gunakan strategi visual gitu. Karena memang anak-anak ini kan rata-rata visual ya. Jadi kita masuk lewat celah itu. Kemudian pemodelan. Jadi gunakan orang tua atau teman sebaya untuk jadi model, terutama untuk mengajarkan keterampilan baru. Karena balik lagi, ini anak kan ibaratnya peniru sekali gitu ya. Gitu. Jadi ini juga bisa nih digunakan gitu. Dengan tentunya balik dengan misalnya tadi pakai terapi itu juga. Gitu. Nah kemudian ada visual support gitu ya. Jadi ini untuk meningkatkan komunikasi, mentransfer informasi, perilaku, dan mengembangkan kemandirian gitu. Jadi balik lagi anak-anak ini kan juga kita latih untuk sehari-harinya bagaimana gitu ya. Gitu. Jadi di sini kita juga perlu nih mengenalkan ibaratnya berbagai ekspresi wajah dan sebagainya, gesture gitu ya. Karena anak-anak ini kan kaku dan sebagainya gitu. Jadi ini kemudian ada prompting gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau mencoba mengajarkan satu keterampilan,
anak tidak bisa, kita bisa membantunya gitu. Jadi ini mau pakai isyarat, mau memang dibantu secara langsung, itu namanya prompting gitu ya. Kemudian feeding ini memang pengurangan bantuan secara bertahap gitu. Pengaturan pengurangan bantuan secara bertahap. Jadi kalau seorang anak untuk keterampilannya sudah bisa, itu kita kurangin nih bantuan-bantuannya gitu ya. Jadi lama-lama nanti anaknya bisa sendiri gitu. Nah, kemudian shaping ini prosedur yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku yang tidak ada pada diri seseorang. Jadi nanti kalau memang perlu adanya keterampilan baru, kita bisa nih, kita kembangkan keterampilan baru atau kita menguatkan yang sudah ada gitu ya. Nah, untuk mengajarkan keterampilan komunikasi dasar gimana? Ini kan yang penting banget adalah komunikasi dasarnya gitu ya. Jadi balik kita lihat dulu anaknya minatnya di mana sih gitu. Kita masuk dari itu gitu ya. Jadi misalnya anak ini minatnya tadi pakai benda-benda yang berputar gitu ya. Nah, bisa tuh dari benda itu nanti kita jadikan reinforcement-nya pakai benda itu gitu ya. Jadi kalau dia bisa mau mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara benar, kita bisa kasih reward-nya itu. Maksudnya itu salah satu contoh aja sih gitu ya. Kemudian bersikap langsung. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan anak ini, satu, kata-katanya jangan panjang gitu ya. Jadi dia nggak nangkep nih, karena kan dia menangkapnya karena punya gangguan sensori dan sebagainya, yang ketangkep tuh hanya ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau bersikap sama anak ini, gunakan kata-kata yang memang singkat gitu ya, satu kata. Jadi jangan panjang-panjang, nanti nggak ketangkep gitu ya. Itu contohnya gitu. Kemudian pancing konsentrasinya. Jadi kalau mau melakukan apapun ya balik lagi nih, yang utama kita harus lakukan adalah anak ini mau nih natap mata kita gitu. Jadi kontak mata dulu sama memang komunikasi. Harus sebanyak mungkin kita bisa komunikasi dengan dia. Kemudian hapus gangguan inderanya. Jadi kadang-kadang kan anak ini terganggu banget, gampang ke distract gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar, buatlah ruangan yang memang di situ kosong gitu ya. Jadi nggak ada macam-macam, sama memang warnanya nggak mencolok gitu. Karena kalau nggak, nanti dia akan matanya kemana-mana deh ya gitu. Nah, kemudian ini juga sama tadi, gunakan kata-kata sederhana gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia punya kesalahan apa-apa langsung kita perbaiki gitu. Nah, kemudian temukan alternatif nonverbal gitu. Jadi misalnya kalau seorang anak misalnya ngamuk atau apa gitu ya, atau misalnya agak kesulitan dengan sesuatu gitu. Nah, kita bisa nih menggunakan kita langsung menunjukkan ekspresi kita. Jadi dia tahu misalnya ibunya marah gitu ya. Gitu. Atau bisa juga nih kalau ada anak-anak tertentu juga bisanya pakai kartu, itu juga bisa gitu ya. Jadi paling tidak dia tahu kalau misalnya kita marah jangan langsung marah atau gimana gitu ya. Paling tidak dia tahu ekspresi ini berarti ibunya marah, ekspresi ini tidak suka gitu ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ini sepertinya sudah terakhir ini Bunda. Oke, saya izin stop share screen. Oke, terima kasih Bunda semua dan Panda. Saya kembalikan kepada Bunda Yufi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Farah. Luar biasa sekali. Sudah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Farah. Mbak, mungkin kita masih ada waktu. Yang pertama, sebetulnya gejala awal ya. Gejala awal itu penyebab autis itu sih. Oke. Ya. Ya. Penyebab apa di dalam ketika seorang ibu sedang hamil, mungkin kalau kita tahu penyebabnya, mungkin jadi kita iya, ya. Iya betul Bunda. Oke, iya saya juga lupa tadi sebenarnya harusnya saya ada penyebab ya gitu. Jadi sini sebenarnya kalau penyebab nih kita balik lagi, penyebab tuh bisa ada 3, ada sebelum, saat, dan sesudah gitu ya. Sebelum, saat, dan sesudah. Prenatal, natal, dan postnatal gitu ya. Asal jangan natal, paskah gitu ya, enggak gitu ya. Jadi di 3 hal itu gitu. Jadi kalau misalnya mungkin saat kehamilan 1 gitu ya. Tapi ini juga saya ngelihat dari ibaratnya ada beberapa penelitian juga gitu ya. Jadi kalau misalnya hamil 1, mungkin saat hamil memang dia tidak menjaga kehamilan dengan baik gitu. Jadi misalnya kalau kayak sekarang ini kan banyak nih Bunda junk food gitu ya dan sebagainya. Kalau sekarang tuh makanan di mana-mana gitu ya. Itu juga bisa salah satunya gitu. Nah, kemudian saya pernah juga nih punya murid gitu ya dulu.
Jadi apa namanya, ibunya tuh pakai ternyata apa namanya, kena timbal gitu. Itu juga bisa tuh efek timbal gitu ya. Dulu juga ibunya bingung, "Kok saya kan perasaan nggak deket-deket bahan bangunan," kata dia gitu. Ternyata punya selidik dari krim pemutih yang dipakai. Jadi itu cukup panjang tuh gitu karena orang tuanya sampai ibaratnya anaknya pakai hair analysis dulu gitu sampai ketahuan. Jadi rambut anaknya tuh diambil sedikit, itu dibawa ke lab ya. Labnya waktu itu masih, kalau sekarang mungkin udah ada di Indonesia ya, karena ini saya berbicara 20 tahun lalu gitu ya. Jadi di hasil hair analysis anaknya itu dibawa ke lab di Amerika, di situ ketahuan gitu. Jadi ibunya tuh keracunan timbal dari pemutih gitu pakai ini krim. Ada merkurinya mungkin ya? Ada merkurinya gitu. Jadi kita juga nih bunda-bunda, aduh aware banget deh kalau pakai kosmetik ya, tolong dilihat-lihat gitu ya. Gitu. Jadi lipstick itu rata-rata ada merkuri itu Mbak. Iya, tapi sebenarnya kalau merkuri itu mungkin dalam batas tertentu nggak apa-apa Bunda gitu. Yeah. Jadi memang ada ambang batas tertentu yang kita nggak paham. Nah itu ada. Nah terus ada lagi saya nemu orang tua murid saya sama ini dia juga anaknya juga kena timbal gitu ya. Punya selidik dari mana? Ternyata waktu hamil ibunya ini seneng banget makan ikan laut. Nggak salah juga sih orang Indonesia kaya ikan laut, tapi balik lagi di kita ini kan sebenarnya juga kondisi agak nggak sehat ya dalam arti, aduh ikannya udah mati berkali-kali gitu ya, gitu. Itu sebenarnya sih. Ikannya tuh udah berkali-kali ya Mbak Tiren? Iya itu. Jadi sebenarnya saya juga suka makan ikan nih ya, dan orang rakyat Indonesia juga saya rasa senang makan ikan. Orang kan kita kaya akan itu, tapi mungkin kita perlu berhati-hati. Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi itu dia juga tercemar karena saat hamil tuh senang makan ikan laut gitu ya, ikan laut, dan memang mungkin kurang fresh aja kali ya gitu ya. Jadi itu dia juga kena gitu. Jadi salah satunya. Nah, tapi ada juga nih saya punya orang tua murid juga dia apa namanya? Saat hamil sih ngerasanya nggak apa-apa. Cuman pas pas lahir itu kan perlu pakai alat bantu ya. Iya. Iya gitu. Jadi anaknya tuh karena kondisi itu juga gitu ya, ditenggarai karena itu juga. Nah, ada juga saya punya juga nih murid saya lainnya gitu ya. Saat lahir nggak apa-apa. Sampai usia berapa bulan tuh nggak apa-apa nih anak sudah bisa kontak, senyum sosial dan sebagainya. Cuman masalahnya adalah orang tuanya sibuk bekerja gitu ya. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, ibunya nggak punya waktu untuk menstimulasi dia gitu ya. Mbaknya memang ada, tapi mbaknya hanya sekedar menjalankan kewajiban gitu ya. Jadi anak ini sama sekali tidak bisa komunikasi dengan yang lain gitu. Jadi memang pas di awal itu dia mungkin selain juga tidak bisa komunikasi gitu, jadi orang tuanya nggak melihat kalau anak ini tuh punya masalah gitu. Jadi sampai di suatu ketika anaknya memang jadi seperti sendiri dan tidak bisa bicara gitu ya gitu. Tapi itu memang waktu itu diagnosanya adalah memang beririsan sih antara memang dia punya gejala autis sama memang dia punya telat bicara karena memang tidak ada stimulasi sosial di situ gitu. Karena pas awalnya di 3 bulan pertama anaknya masih bisa komunikasi dan sebagainya gitu ya itu. Nah, ini juga balik lagi halnya bisa jadi karena memang satu dia tidak diajak komunikasi, dua bisa jadi juga karena orang tuanya itu sibuk, terus kan memang mbaknya juga kasih makan apa aja gitu ya, apa aja dikasih gitu ya gitu. Itu hal-hal yang memang tidak teridentifikasi tapi terjadi setelah lahir gitu maksud saya gitu ya. Jadi di luar setelah proses kelahiran gitu. Jadi untuk si autis ini bisa terjadi karena selama masa kehamilan, saat lahir sama memang setelah anaknya lahir gitu ya gitu. Seperti yang mau saya sampaikan itu sih. Jadi 3 faktor yang bisa menyebabkan anak autis bisa saat saat sebelum lahir, saat lahir sama setelah lahir gitu Bunda. Oke. Tadi terkait dengan gangguan komunikasi ya, dengan gangguan bicara, biasanya ini adalah penyerta yang biasa umum ada di anak dengan autis ini. Ya. Mbak, berarti ketika kita mengajarkan bicara kepada anak itu memang harus mengajarkan yang bermakna ya Mbak ya? Ya. Ada kalanya orang tua tuh hanya ciluk, Mbak, ciluk. Ya. Terus anaknya mau ngobrol apa gitu, ciluk. Iya Bun, betul. Dan kadang-kadang nih kita nganggapnya lucu ya. Jadi misalnya kan harusnya memang kita kalau mengajarkan sesuatu ke anak bahasa yang sebenarnya gitu ya, susu gitu ya. Ini kadang-kadang orang tua kita cucu
cucu, dedek mau cucu, udah yang ditangkap itu gitu ya, cucu gitu. Itu jadi makanya kalau untuk anak-anak coba ajarkan sesuatu dengan memang sesuai dengan bahasanya gitu. Jadi bahasa benernya, jadi jangan pakai bahasa kita, apalagi pakai bahasa gaul gitu ya. Lucu sih memang, tapi bukan itu yang diperlukan anak gitu ya. Itu. Jadi balik lagi. Dan memang kata kuncinya kalau untuk anak-anak dengan kondisi autis adalah yang tadi, ajak dia dulu untuk bisa menatap mata kita. Jadi dia tahu oh, kita tuh ada gitu ya. Saya nggak sendiri nih di sini, saya ada, temennya ada gitu ya gitu. Dan memang harus sering-sering kita mengajak komunikasi. Terus kalau misalnya tadi kan kebanyakan anak-anak ini senengnya tarik tangan ya, tarik mau sesuatu tarik tangan terus tunjuk gitu, enggak gitu. Jadi kita harus membiasakan kalau dia ingin sesuatu dia harus sebutkan dulu itu maunya apa gitu ya gitu. Meskipun anaknya juga nanti mungkin susah ngomongnya cuma gitu, tapi paling tidak kita hargain dulu usaha dia gitu ya. Itu keluar dari memang dunianya sama memang supaya dia tidak terbiasa dengan ya udah nggak usah pakai suara, tarik aja juga tahu kok, paham maksudnya gitu, supaya memang bukan itu yang dia tekankan, tapi dia berusaha untuk bisa berbicara dan dia mengeluarkan suara serta memang ada komunikasi di antara kita gitu sih. Oke, Mbak, tadi disampaikan bahwa autis itu bisa juga kelihatan ada penyerta ya, ada yang hyper atau hypo. Ini untuk hyper lah, katakanlah hyper dan hypo sama-sama repot ya Mbak ya, sama-sama harus. Ini berarti menjadi salah satu penyerta ya Mbak dari anak tersebut yang sudahlah autis, tambah juga ada penyertanya dari hyper. Iya. Jadi Bun, yang saya sampaikan tadi, anak-anak autis ini kan kondisinya variannya luas sekali. Jadi ada yang memang autis, tapi ciri-cirinya ada tambahannya tuh tadi hiper gitu ya. Ada juga autis, tapi memang dia kondisinya hipo kok, jadi diem aja gitu ya. Ada juga begitu. Ada juga autis, tapi tahu-tahu dia punya hambatan intelektual tuh juga ada gitu ya. Jadi karena memang spektrumnya tuh sangat luas sekali gitu. Sehingga memang tadi yang saya sampaikan, kalau mau diterapi gimana boleh, tapi dilihat lagi. Yang paling dibutuhkan anak apa sih gitu ya. Jadi nanti ada skala prioritasnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya apalagi kalau misalnya anak-anak ini nanti sekolah atau terapi biasanya kan sudah dibuatkan programnya tuh. Jadi nanti kalau anaknya masuk di tadi di asesmen dulu gitu ya. Oh, anaknya nih karakteristiknya gini nih. Kelebihan anak ini gini nih. Berarti nanti kita saat kita terapi juga menyesuaikan dengan kelebihan-kelebihan dan memang kekurangannya dia gitu. Itu sih makanya yang sehingga memang kalau anak-anak ini diberikan terapi atau stimulasi gitu ya, nanti potensinya juga justru akan lebih baik dari anak-anak yang memang mungkin tidak diterapi gitu ya. Kalau tidak diterapi yang kasihan gitu, karena nanti dia akan berakhir dengan kondisi hambatan intelektual gitu nantinya gitu. Karena memang kan tidak ada yang ngajarin dia gitu ya, dia tetap di dunia sendiri. Kalau di dunia sendiri kan dia nggak belajar apa-apa, bicara nggak bisa gitu ya. Kemudian juga kognitifnya juga nggak berkembang, sehingga nanti akhirnya anaknya malah jadi punya hambatan intelektual gitu. Oke, jadi kalau nggak diterapi itu akan semakin mengalami penurunan ya Mbak ya? Betul Bunda, kan perlu diingat nih kalau misalnya di di usia dini ini kan lagi golden age ya Bunda ya, gitu. Jadi otaknya tuh lagi berkembang gitu ya, tiba-tiba nggak distimulasi, ibaratnya tidak ada rangsangan dan sebagainya, tentu aja kan mati gitu ya. Gitu sama nih, kita punya bunga ya, kita siram, kita kasih pupuk, bagus gitu. Coba kalau kita diemin aja ya, mati dong gitu. Kayak gitu sih analoginya. Betul. Mbak, melihat tadi data yang disampaikan oleh Mbak bahwa autis itu sekarang berada di posisi ketiga ya. Kalau kita lihat ya, rasanya nih dulu zaman kita muda, zaman kita kuliah, kok kayaknya nggak terlalu banyak anak dengan kondisi ya. Sekarang ini luar biasa banyak sekali dan ini harusnya menjadi warning untuk kita semua ya Mbak. Bunda, iya Bunda. Karena balik lagi nih, ini kan juga dia kaitannya dengan kemajuan teknologi ya Bunda ya gitu. Jadi kalau zaman dulu mana ada sih orang tua ibunya pakai pemutih gitu, nggak ada kan gitu ya. Kalau sekarang kan memang ada kosmetik baru, ada ini gitu. Kemudian tingkat polusi kita yang tinggi ya sekarang. Jadi kita nggak boleh lupa juga ini polusi kita tinggi. Jadi banyak juga nih anak-anak yang autis karena memang terpapar polusi itu juga ada. Jadi pas lahir nggak apa-apa, tinggal di daerah industri, waduh, gitu langsung gitu ya. Maksudnya itu juga memicu sebenarnya, atau ibunya hamil lewat daerah situ ya, itu juga bisa kena gitu. Jadi balik lagi, makanya mungkin sekarang tambah banyak salah satunya itu gitu, karena memang dampak dari teknologi ya gitu ya, industri dan sebagainya gitu ya, itu memang ada side effect-nya ke
pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Mbak. Sayang banget nih waktunya sudah. Ya Bunda. Ini Mbak ngomong-ngomong ada muncul running text. Iya, ini tadi kayaknya saya kepencet Bunda, mohon maaf. Oh, saya pikir talk show kita di translate dalam bahasa Inggris. Oh enggak, saya tadinya mungkin kayaknya saat saya share screen kan tadi kacamatanya belum dipakai ya Bun. Kepencetnya itu gitu. Oh nggak bisa ya kepencetnya itu soalnya. Baik Mbak, terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kami semua, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Jadi pemirsa Himpaudi, Laskar Himpaudi yang berada di YouTube channel maupun yang berada di Zoom, studio Zoom Himpaudi TV, kita akan bertemu dengan Mbak Farah Aryani di hari Sabtu depan dan kita akan mengupas semua terkait dengan ABK yang tentu saja dibutuhkan oleh para pendidik yang berada di satuan PAUD di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua ketika di satuan PAUD kita mendapat rezeki anak dengan kondisi yang sangat khusus gitu ya Mbak Farah. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sama Bunda, sama-sama Bunda-Bunda Panda seluruh Indonesia ya. Bunda Jufi juga terima kasih. Ya, saya ingin menyampaikan piagam penghargaan untuk Mbak Farah. Terima kasih. Sebagai ungkapan terima kasih, sebentar saya coba dulu share. Iya, piagam penghargaan. Ya, terima kasih. Dari Himpaudi diberikan kepada Mbak Farah Aryani SPD MPD atas partisipasinya menjadi narasumber Talkshow Himpaudi dengan tema mengenal, mendeteksi dini dan penanganan pendidikannya bagi anak dengan sindrom autis di Himpaudi TV pada hari ini, hari Sabtu 4 Juni 2022. Terima kasih untuk Mbak Farah. Dan pemirsa Himpaudi, demikian rangkaian acara Himpaudi kita di hari ini. Sebentar, ini ada trouble apa ini? Rangkaian Himpaudi kita di pagi hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Laskar Himpaudi yang telah hadir di YouTube channel. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi link daftar hadir dan link, karena di dalam link daftar hadir ada link materi dan juga link sertifikat. Bisa teman-teman lihat di dalam chat room di YouTube maupun yang berada di Zoom. Demikianlah rangkaian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Po Yufi dari Studio 1 Jakarta beserta kru Himpaudi TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Himpaudi Jaya.